kembali lagi dengan saya Eni Lestari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai chapter 9, yaitu Conditional Generative Adversarial Network. Nah, pada chapter 9 ini tentunya kita masuk ke dalam si GitHub-nya terlebih dahulu untuk kita ambil sumbernya. Nah, di sini ada soal teori. Nah, di sini kita lihat dulu di spider-nya. Kita di sini menggunakan spider juga. Nah, di sini kita lihat dulu ada soal teori dan juga ada soal program. Nah, kita langsung saja ke soal program ini. Kita langsung praktikum di spider-nya saja, seperti itu. Nah, di sini kita masuk spider-nya. Untuk langkah pertamanya, kita import terlebih dahulu modul-modul yang kita butuhkan nantinya, seperti import OS, import time, datetime, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya fungsi build encoder. Nah, build encoder ini sesuai perintah yang ada di modul, yang mana dia input layernya 64, 64 dan 3. Nah, di sini ada fungsi ada encodernya. Lalu di sini kita masuk ke dalam yang perintah ke bawah, kita lihat. Nah, di sini ada perintah build generator. Lalu di sini coba kita lihat lagi, di sini build generator ini. Lalu selanjutnya ada perintah fungsi build discriminator. Lalu selanjutnya di sini ada perintah yang build combined network. Dan di sini diinputkanlah si input setnya 64 seperti itu. Selanjutnya di sini ada build image untuk si gambarnya nanti. Lalu selanjutnya di sini kita lihat ada yang namanya calculate H-nya. Nah, dia di sini menjelaskan bahwa bird mount-nya itu kalau misalnya kurang dari 7, dia akan mereturn si bagian bird yarn ini. Tekannya akan dikurangin bird yarn. Nah, kalau misalnya enggak, dia akan mereturn si tekannya dikurangin bird yarn-nya, terus yarn-nya dikurangin 1. Selanjutnya di sini ada fungsi yang namanya load data. Nah, dia akan load data wiki. Lalu selanjutnya di sini kita lihat lagi bahwa yang paling bawah itu dia akan di-return si image-nya nanti sama si xList-nya. Lalu di sini ada fungsi x2 kategori. Nah, di kategori ini dia akan diinputkan kalau misalkan dia jika si nolnya itu kurang dari x-nya kurang dari sama dengan 18, maka kategorinya masuk ke 0 seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan 18 terus kurang dari si umurnya ininya kurang dari sama dengan 29, maka kategorinya masuk ke 1. Nah, begitupun selanjutnya ke bawah seperti itu. Kalau misalkan dia lebih besar sama dengan 60, kategorinya masuk ke umurnya ke-5 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini dia akan di return si xList-nya ini sesuai dengan xList yang satu yang di atas tadi. Selanjutnya di sini dia masuk ke load image. Nah, di load image-nya ini dia di load image-nya nanti. Nah, di sini ada kita lihat lagi di bawahnya. Dia di sini akan di print si error-nya yaitu i dan e-nya. Dan akan di return si perintah image yang di atas ini tadi. Oke. Selanjutnya kita lihat ke bawah lagi. Nah, di sini ada perintah fungsi write log. Nah, write log ini diinputin, lalu di sini ada perintah si if name. Nah, if name main ini. Nah, di sini ada data dir-nya. Data dir-nya ini dia ditujukan ke data, lalu wiki dir-nya ke wiki crop 1. Lalu di sini epoch-nya 50, bed size-nya 2, image si shape-nya ini 64643. Lalu di sini ada z shape-nya 100 dan selanjutnya ke bawah ada image shape-nya yaitu ini. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam perintah selanjutnya ini ada, kita lihat dulu. Nah, dia load dataset lagi. Nah, bagian load dataset ini dia menginputkan datasetnya wiki. Lalu di sini kita lihat ada implement label smoothing. Implement label smoothing ini ada real label dan fake label. Nah, yang lainnya itu ada perhitungannya, yaitu dikalikan 0,9 dan 0,1. Selanjutnya di sini kita lihat lagi sampai yang terbawah. Nah, di bagian bawah ini ada yang namanya save segmented ini ya. Nah, pada bagian ini tuh
dia save network ini ditujukan untuk si generator H5. Nah, dan diskriminatornya ini dia ditujukan ke diskriminator H5. Lalu dia akan di print si errornya I. Lalu di sini akan kita masuk ke train encoder. Lalu kita lihat di yang perintah paling bawahnya dia akan di save the encodernya, yaitu encoder save weak. Lalu selanjutnya tunggu sebentar, dia akan meng-write si reconstruction yang ini, yang bagian ini ya. Nah, dengan perintah yang bagian ini. Nah, dia masuk ke generate image lagi. Nah, dan yang terakhir kita masuk ke dalam save if forward. Nah, di sini ada generator save-nya, yaitu ditujukan ke generator H5, dan yang encodernya juga ditujukan ke encoder H5-nya juga. Nah, mungkin untuk percobaan ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.